penyiar itu ada cita-cita aku yang utama. Daripada jadi penyanyi atau anak band, aku lebih pengen jadi penyiar. Karena waktu itu tuh kayak apa ya, kalau anak sekarang mungkin bilangnya bucin lah sama radio ya. Tapi angkatan tahun 90-an siapa sih yang nggak suka radio nggak sih gitu kan? Jadi aku tuh seneng banget jadi pendengar radio. Ya suka kirim-kirim salam standar anak zaman dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Teh Manik Laluna. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Kang Zaki gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini dulu nih tahun lalu ya jadwal untuk podcast sama Teh Manik. Mau kesampaian sekarang gitu. Ya ampun. Bagus banget loh, kesana tuh aku sibuk banget gitu padahal Emang. Teh. Yes. Turut berduka cita nih, Mama. Oh iya. Meninggal ya. Betul, itu salah satunya juga ya kenapa ngobrol-ngobrolnya di pending dulu waktu itu gitu. Ya terima kasih. Doakan mudah-mudahan saya lebih kuat dengan tanpa beliau gitu maksudnya. Karena ternyata ini juga ya Kang, maksudnya kayak gak nyangka gitu. Walaupun sudah menjadi ibu, ternyata kehilangan ibu, ternyata kalau orang sudah bilang bubuk gitu, broken sampai berkeping-keping. Waduh, itu luar biasa sih. Tapi sekarang kan udah jadi ibu juga kan? Tuh, udah jadi ibu, sudah jadi ya tentunya seorang istri ya. Nah, emang dari kecil itu udah bisa nyanyi? Waktu kecil emang suka nyanyi. Memang kegiatan dulu dari SD cukup aktif ya. Jadi segala macam kegiatan saya cukup ikutin gitu, banyak dari mulai olahraga. Tapi olahraga sih nggak terlalu jago ya. Tapi namanya juga anak SD lah ya. Segala dicobain, angklung, nari, terus udah gitu nyanyi, gambar gitu kan. Nah, waktu SMP juga sama, nyanyi juga pas segala macam, paskibra, pramuka gitu kan. SMA pun sama, teater, terus vokal grup juga, paduan suara. Dari semua kegiatan yang diikutin, ternyata benang merah yang tetap selalu saya ikutin ya vokal grup dan paduan suara gitu. Jadi mungkin itu salah satunya juga menjadi satu hal yang disaring kali ya. Dan memang ternyata memang itu gitu jalannya ya, nggak tahu juga itu bakal jadi jalan hidup gitu. Tapi yang pasti dulu tuh ada salah satu di tahun 80-an itu rekaman gitu ya, jadi artis lah ya zaman itu, namanya Waheli Gaos. Beliau itu pernah kayak lagi lebaran atau apa gitu kan, biasalah kita kan pada ngumpul nih gitu. Terus mau dites sama dia, coba nyanyi segini doang, ada lagu Sunda namanya Tilil gitu ya. Terus tiba-tiba aku tuh keluar gini, Tilil, ada vibranya. Sampai dia tuh gini, wah si Manik ada vibranya gitu kan. Wah ini menyanyi, kamu harus nyanyi ya gitu. Akhirnya ya kita sih cuma dia si ibu juga cuma kayak nanggepin biasa aja gitu kan. Nggak pernah ada ambisi juga beliau untuk ngikutin lomba-lomba festival nyanyi gitu. Cuman setelah ikutan paduan suara, ada lomba nyanyi apa ya dulu tuh kayak pop singer atau apa gitu kan. Ada HIPMI gitu, himpunan apalah gitu loh, vokal-vokal gitu. Aku diikut sertakan tapi nggak sampai menang sih, karena aku lebih suka paduan suara gitu dan vokal grup gitu Kang. Jadi ya mungkin bisa dibilang dari kecil emang udah nyanyi ya gitu. Malah dulu tuh kayak pelatih paduan suaraku gitu, pembinanya tuh akhirnya karena mungkin melihat bakat aku dan juga ini ya, dulu tuh nggak cuma nyanyi tapi kan kayak ada musikalitasnya mungkin dilihat. Jadi aku tuh jadi pemimpin konduktornya paduan suara itu gitu, SD aku. Dirijen apa? Dirijen ya, dirihen kalau orang Belandanya bilangnya gitu. Ya udah, seperti itulah kira-kira. Jadi dari kecil udah sibuk semua ya, ngikutin semua kegiatan.
Main bola enggak kan? Nengguan. Cuman itu. Sampai sekarang juga nontonnya tuh nggak suka. Terus setelah SMA itu kan kuliah kan? Betul. Nah di kuliah itu aku lulus tahun 97 kan. Di situ apa ya, masih suka ini sih, masih aktif vokal grup kayak gitu kan. Aktif vokal grup. Dulu belum ngeband tapi Kang Zaki. Jadi aku masih ini aja lah, masih seneng-seneng aja gitu. Nah, justru pas lagi apa ya, kayak lulus kuliah gitu. Bukan lulus kuliah, lulus SMA. Baru deh banyak yang ngajakin gitu, karena dulu kan udah ketahuan suka nyanyi, terus malah aku jadi ketua vokal grup gitu kan. Ketua vokal grup angkatan aku lah waktu itu. Baru diajakin sama kakak kelas, jadi salah satu apa ya, vokalis untuk big bandnya SMA 1 lah gitu. Oh, SMA 1 Bandung. SMA 1 Bandung. Nah di situ ya udah mulailah. Tapi itu juga nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba tuh banyak yang ya tahu itu si Manik semansa gitu kan, suka nyanyi apa segala macam. Ada yang jadi vokalis lah, band ini band itu benar gitu-gitu. Tapi ya memang dari waktu dulu kan lagi zaman kafe tuh. Iya. Di zaman band-band kafe, tapi aku juga sempat main band kafe, cuman memang alirannya tuh udah kayak apa ya, alternatif, terus British pop gitu, kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang kafe-kafe tuh yang jazzy banget gitu, enggak gitu kan. Dulu lagi musim juga kayak The Groove ya, acid jazz apa segala macam. Nah aku tuh nggak ke situ, justru ada beberapa kafe yang pengenin si band kafenya tuh bawain lagu-lagu alternatif seperti itu. Jadi cukup ganti-ganti juga sih. Berarti di SMA udah nyanyi dong? Udah nyanyi, udah aktif lah gitu. Aktif. Masuk kuliah pun juga tetap nyanyi? Nah, justru di kuliah aku tuh nggak ikutan paduan suara universitasnya gitu. Karena aku rasa aku pengen nyobain yang lain gitu. Karena dari SD sampai SMA itu udah nyanyi terus kan. Udah vokal grup, terus paduan suara, terus kali ini aku nggak gitu. Aku pengennya justru lebih senang bergaul, bersosialisasi gitu kan. Tapi nggak ikut organisasi yang serius lah gitu di universitas. Lagi senang main kan. Main banget. Gaul pokoknya. Nah ini kan cerita nih. Kan di kuliah kan ngambil 2 jurusan ya? Iya betul. Itu kok bisa gitu? Iya gitulah, karena nggak tahu ya, mungkin aku tipikalnya juga seneng sibuk gitu ya waktu itu. Jadi 97 masuk, 98 masuk juga gitu kan ke universitas yang sama, yang kalau dulu sih agak UMPTN dua-dua. Iya UMPTN. Kalau yang pertama enggak. Yang pertama itu D3. Oke. Terus masuk sastra Perancis, yang kedua adalah FISIP, kesejahteraan sosial. Kebetulan aku juga ngambilnya kayak udah niat gitu, kayaknya mau ngambil 2 gitu ya. Jadi dipilihlah kampus yang dekat. Nah kebetulan waktu itu Bapak mengizinkan juga, malah mendukung gitu kan. Dan Laluna belum ada tuh waktu itu. Jadi masih ngeband aja biasa gitu. Tapi 98 itu bersamaan dengan ini ya, bersamaan dengan Krismon, oke. Mundurnya itu ya, pemerintahan pada saat itu gitu. Itu berefek kepada ayahku waktu itu. Bapak almarhum waktu itu di PHK dari perusahaannya, sebuah perusahaan kontraktor gitu. Dan ternyata dia tidak sendiri, tapi bersama berapa juta orang mungkin ya, atau berapa ribu orang, nggak tahu deh pada saat itu. Tapi karena aku mungkin masih kuliah ya, pikiran juga masih polos-polos aja. Jadi ketika Bapak ngasih tahu, wah ini kali ini Bapak sedang tidak bekerja, istilahnya gitu tidak ya. Baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. I'm not fine gitu ya. Di situ aku juga baik gitu ya. Oke, tapi aku akan berusaha lebih keras aja gitu kan. Cuman seiring itu nggak tahu ya, aku sih merasa mungkin Allah sudah memberikan jalan seperti itu gitu. Seiring itu juga aku berjalan dengan istilahnya apa ya? Kuliah masih dibiayain. Di 2 tahun itu mungkin Bapak mendapatkan pesangon atau apa ya, kita punya tabungan. Tapi kan 3-tiganya nih, anaknya 3, semuanya juga sekolah dan kuliah gitu kan. Harus melanjutkan hidup ya. Harus seperti itu. Tiba-tiba ya aku sudah mulai aktif untuk ngeband yang di kafe itu tadi gitu. Jadi setidaknya
bisa ngebantuin gitu, setidaknya untuk sehari-harinya aku lah gitu. Kafe mana tuh? Grand Aquila waktu itu. Grand iya. Aquila tuh di Pasteur ya. Nama kafenya tuh apa ya? Aquilanya atau apa gitu, lupa aku juga. Setiap hari ya? Enggak setiap hari, justru karena mereka tuh kayak punya ininya loh Kang. Hari ini adalah genre musik anu. Hari apa yang alternatif gitu kan. Aku tuh di antara hari-hari itulah. Satu lagi adalah kalau sekarang tuh di Regent. Nama kafenya apa ya? Pink Cadillac gitu kalau nggak salah ya. Itu juga sama, bawain itu. Jadi aku tuh di masa-masa kuliah itu tuh kadang-kadang pulang malam, pagi-pagi udah harus ke Jatinangor gitu. Aku kuliah di Jatinangor kan. Wah itu perjuangan tapi seru gitu ya. Aku sih senang-senang aja waktu itu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada efek negatif dan positifnya ketika tetangga-tetangga juga kadang-kadang suka ngomongin, itu anak perempuan pulangnya malam terus gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya sih nggak terlalu baper juga ya, waktu itu kayak cuek aja lah, pokoknya seneng aja gitu. Tutup kuping aja ya? Tutup kuping aja karena mereka nggak tahu ya kehidupan kita gitu. Tapi kebetulan orang tua juga bukan minta dibantuin untuk kamu harus mencari uang, enggak gitu ya. Tapi memang aku bawaannya pengen aja gitu ya, apa salahnya sih gitu ya. Dan akhirnya jadi dari situ setelah 2 tahun alhamdulillah lulus alhamdulillah. Takdirnya tuh ketemulah ini sama teman-teman, salah satunya kakak-kakak kelas ini ya. Jadi mereka emang angkatan atas gitu ya. Tunggu, saya mulai ke belakang tuh. Oh baik, gimana? Itu nggak ngantuk pada saat besoknya Oh kuliah? ngantuk dong. Jadi sering banget aku tuh di bis tuh kelebihan gitu. Jadi kan rumah kan di daerah Camanik ya. Jadi setengah jalan kalau bis tuh dari Dipati Ukur ke Jatinangor tuh kan kayak 2 kali lipat gitu ya. Nah si Arca Manik tuh kayak cuma setengahnya gitu. Ongkos juga sama setengahnya. Nah itu pulangnya tuh selalu kan ngantuk banget ya. Jadi ke bawah ke Dipati Ukur. Sering kelewat ya? banget kelewat. Ya Dipati Ukur abis gitu ya. Jadi aku suka bangun-bangun udah di sana gitu di kota ya, di kota Bandung gitu di Dipati Ukur ya. Udah jadi akhirnya jadi ongkos penuh ya. Jadi malah bayarnya cuma setengahnya tapi nyampe ke Dipati Ukur. Oh gitu. Dipakai main dong. Oh, gitu. Terus Jadi pakai main ya udah ya seru aja lah kayak gitu ya menjalani hari-hari itu gitu. Capek tapi seneng mungkin ya. Kalau ngeliat anak sekarang kan katanya kan suka berhubungan dengan mental health apa segala macam. Kayak itu tuh mungkin akan dibilang gila ya gue sandwich generation mungkin gitu ya. Maksudnya kayak kita harus bekerja untuk keluarga atau apa. Aku tuh nggak terlalu ngerasa gitu loh. Happy aja, seneng gitu. Bahkan ya istilahnya ketika masa-masa sulit itu, ketika aku pengen sesuatu, harus berusaha dulu. Dan aku nggak minta gitu. Malah itu tuh terjadi sejak SMA malah Kang. Jadi ketika misalkan kita pengen hal-hal yang lagi ngetren di zaman itu, kayak misalnya Dogmart atau sepatu apa gitu ya, aku tuh asik-asik langsung nyari ini aja peluang gitu loh. Kayak aku mau jualan domba kurban, kambing kurban, sapi kurban. Ya aku jalani aja, seru gitu. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Baju lah gitu, apalah. Pokoknya aku tuh seneng gitu. Sampai si ibu tuh suka bilang gini, itu tuh sepatunya si Manik mah bunyinya embek kata-kata gitu, karena emang hasil dari jualan kambing kurban gitu. Ya udah aku jalani aja, seru gitu, seneng. Sampai akhirnya ya alhamdulillah tahun 2000 ngebentuk band sama Laluna. Dan Laluna pada saat itu juga memang sudah sudah punya misi visi gitu ya, si teman-teman aku ini yang adalah Boyan, drummer, Uti gitar, basisnya Erwin, tiga-tiganya kuliah di ITENAS. Nah, beda kampus beda kampus, tapi satu angkatan. Tapi enggak, beda angkatan, kakak kelas. Jadi si Boyan ini adalah kakak kelas aku waktu yang tadi ngeband di SMA. Semansa. Dia ngajakin, nih kita ngeband yuk gitu kan, kamu lagi vakum nih sama band-band yang sebelumnya gitu kan, memang kebetulan waktu itu lagi gitu. Udahlah kita bikin band yang tapi ininya tuh goalsnya tuh adalah rekaman. Oke. Oh gitu, berarti kita bawain lagu sendiri ya? Iya gitu. Ya udahlah boleh gitu kan, karena
ada band indie Bandung ya, Cherry Bombshell waktu itu ini apa namanya lagi rekaman juga pada saat itu. Oh ya, mundur ke belakang lagi, waktu lagi kuliah aku tuh sekampus tapi beda jurusan sama pemain gitarnya Pierce Saturday. Oke. Ya, Arif Toep ya. Jadi dia kan cukup senior dan lama gitu ya di dunia indie pop gitu. Dan dikenal juga lah ya. Dan dikenal juga gitu kan sebagai pionir lah di Bandung. Dan aku kebetulan memang ngefans dari SMA sama mereka gitu. Sampai bazar, kalau dulu bazar ya, kalau sekarang pensi, aku panitianya itu pengen banget ngundang mereka manggung di bazar kita gitu. Nah, ketika akhirnya ketemu lagi gitu di kuliah, Arif tuh udah tahu banget aku nyanyi gitu kan. Nih, kirimin sampel musik suara dong, kita butuh vokal backing vokal katanya gitu. Oh gitu, ya udah aku kirim, tapi lagunya tuh masih yang kayak vokal grup aku lah gitu ya. Ngirimin mungkin sebagai nunjukin doang, akhirnya langsung yuk nih kita rekaman. Waktu itu masih di Jakarta gitu rekamannya. Dan yang lucunya tahun 98 itu 99 ya, lupa ya, pokoknya rekaman di Jakarta dan itu kondisinya lagi chaos banget Jakartanya. Kita di Blok M gitu kalau nggak salah. Labelnya apa? Labelnya dia itu dulu Aquarius deh kalau nggak salah. Jadi kita rekaman tuh kayak di sebuah ruko gitu kan ya. Di lantai 2 itu lagi ada penjarahan itu loh Kang. Penjarahan yang zaman tahun 9 itu. Krismon itu. Wah itu heboh banget. Jadi cukup ini ya berkesan, tapi sayangnya tuh karena mungkin beda sama zaman sekarang ya. Kurang ada dokumentasi, jadi aku juga nggak punya dokumentasi waktu rekaman saat itu gitu. Kan itu brutal lah ya. Iya. Terus nggak takut waktu itu? Takut, tapi lagi-lagi aku kayak cuman gini, ada apa ini gitu ya. Mungkin sosmed juga belum ada gitu kan, cuman kayak aku tuh menyaksikan kejadian itu gitu, hanya di dalam ini aja, dalam benak aku, wah itu cukup mengerikan juga ya gitu kalau diobrolin sekarang. Tapi alhamdulillah itu sih nggak dijarah ya. Mungkin ya ngerti juga deh, pokoknya alhamdulillah masih selamat lah. Selesai rekaman lah ya? Selesai rekaman Pierce Saturday itu ya, terus akhirnya kan gabung sama Pierce Saturday? Oh enggak, jadi backing vokal aja di album kedua mereka. Terus akhirnya ya udahlah, itu kan jadi cukup jadi CV aku istilahnya ya. Alhamdulillah aku masuk ke dalam sebuah scene bisnis gitu ya, terus scene pop indie, bisnis musik ya. Betul, aku tahulah rasanya rekaman gitu kan, makanya Boyan juga waktu itu ngajakin ya karena tentunya tahu lah gitu ya. Kita kan berada di circle yang sama gitu. Terus akhirnya Laluna jalan. Nah, alhamdulillah langsung 2 minggu kemudian setelah kita mengirimkan demo lah, itu tuh nggak lama langsung di approve kali ya. Langsung mereka bukan di approve juga, kalau dulu sih mereka tertarik lah intinya gitu. Akhirnya kita ya udah langsung ke Jakarta. Zaman dulu juga belum ada tol ya, masih lewat Puncak. 4 jam naik mobil kecil punya anak-anak, pokoknya seru banget ya zaman dulu gitu. Alhamdulillah banget kalau anak-anak sekarang, kalau aku rasa ya, nggak usah ngumpulin demo, nggak usah. Dan ketika kita datang ke ya nggak usah bersaing gitu ya. Yeah. Ketika kami pun datang ke record label yang menerima kita gitu ya, itu namanya Bulletin Records di bawah Indosmart Sakti. Itu tuh kayak ngelihat tumpukan demo dari berbagai band di seluruh belahan Indonesia ini gitu ya. Dan itu tuh kayak, sebanyak ini orang-orang pengen jadi anak band dan anak jadi penyanyi gitu, jadi artis gitu ya. Dan alhamdulillah kita keterima gitu. Rupanya memang di Bulletin itu juga memilih istilahnya genre-genre yang berbeda-beda. Oke. Naif udah duluan. Terus netral juga udah lebih duluan lagi. Nah yang lucu lagi nih Kang Zaki, ini fun fact aja ya. Waktu kuliah, kami ini aku gitu ya, sastra Perancis dulu, bikin acara, ceritanya kayak pensi juga. Mengundang Naif kan. Sampai lucunya tuh anak kuliah zaman dulu lah gitu ya, gak punya modal, gak punya apa, kita nyari dana usaha ke mana-mana, nyari sponsor. Tapi mungkin cuma sedikit, sampai ada tuh bayar Naif tuh nggak bisa. Jadi kita tuh nangis di depan anak-anak Naif. Maaf ya Kak, Mas dulu Mbak ya.
gini-gini, oh ya gue akhirnya gimana lucu lah, pakai receh lah apa segala macam, nangis gitu Diterima? kan. Apa? Diterima? Apanya? Pembayarannya receh itu? Jadi udah manggung duluan. Iya. Recehnya dibayar setelah mereka manggung. Aduh ya ampun, pokoknya sedih deh. Kalau dulu nggak bisa DP dulu ya? Atau Abis gimana? lupa ya kayak gimana teknisnya. Pokoknya intinya tuh dia udah keburu manggung, kita jemput sendiri di kampus mereka dan mereka juga waktu itu masih kuliah ya. Jakarta dong ya? Di Jakarta ya, di KJ. Aku yang bagian ngejemput tuh waktu itu. Disupirin sama teman laki-laki aku lah gitu. Terus udah gitu, nah si Naif kan akhirnya ya udahlah, pokoknya udah kenal gitu sama aku sebagai panitia. Ketika demo aku nyampe di produser kita gitu yang sama itu, kalau nggak salah tuh David cerita dan anak-anak Naif lainnya pas ngeliat foto kita gitu ya, lah ini kan si panitia itu ya dulu nangis depan muka kita. Iya bener. Ya udah akhirnya jadi kayak ada chemistry gitu ya, ada apa ya, mungkin produser aku juga semakin oh ya ini bagus kok gitu. Genrenya belum ada nih, maksudnya di label mereka ya. Karena mereka ngambil satu-satu gitu. Ada plastik juga tip X kalau nggak salah. Jadi Stinky juga waktu itu Bulletin juga tuh. Bener-bener beda-beda, jadi nggak ada yang sama. Nah yang perempuan tuh ya Cherry Bombshell dan Laguna. Betul gitu, alhamdulillah sih. Jadi proses 98 ke 2000 itu 2 tahun lah ya? 2 sampai tahun, bikin betul. album. Nah 2 tahun itu justru aku masih band-band yang berbeda. Kalau Lalunya sendiri bener-bener di tahun 2000 Januari kita nyatakan sebagai hari ulang tahun kita gitu, karena dianggapnya pertama kali ngumpul itu Di tahun itu juga keluar album ya? Nah di tahun itu keluar album, jadi cuman bedanya itu berapa bulan gitu. Ya itu kayak apa ya, buat aku sih jalan aja ya, alhamdulillah. Dari situ aku bisa membiayai kuliah sendiri, bisa bantu orang tua sedikit-sedikit gitu kan. Ya udah sampai beres gitu, alhamdulillah. Jadi itu kayaknya bukan dalam planning planning kehidupan aku, tapi itu terjadi gitu loh Kang. Dan aku rasa ya itu mah udah tangan Tuhan aja Jalan sih. Tuhan, gitu, ya. Jalan Tuhan itu mah. Masih ingat judul-judulnya? Kan ada 5 atau 7 album lah ya? kalau nggak Iya. salah. Setiap tahun keluar album enggak ya? Enggak. Waktu awal sih iya ya. Tapi ada juga nggak sih yang 2 tahun gitu. Album pertama itu Penggalan Kisah Lama. Yang kedua ada 2 musim. Yang ketiga albumnya Menanti Pagi. Pokoknya semua ada waktu-waktu gitu, tentang waktu gitu. Yang keempat Indah Pada Waktunya. Yang lain-lainnya ada The Best, ada Berbunga-bunga, ada pokoknya ada sih banyak lah. Setiap itu pasti ada hit singlenya gitu. Oke. Itu kan sempat ada vakum juga kalau nggak salah ya? Betul. Itu kenapa? Ya itu Nggak ngeluarin album? itu tuh ada proses ini sih. Mungkin aku nikah gitu kan. Di tahun 2009 tuh menikah, terus punya anak. Nah habis anak pertama tuh masih ngeluarin album tuh. Nah di tahun 2015 aku beneran keluar tuh Kang. Aku keluar dari Laluna. Ada vokalis pengganti? Enggak. Jadi aku malah sama-sama ikut menyeleksi. Menyeleksi. Tapi mungkin anak-anak belum merasa cocok juga, jadi akhirnya balik lagi ke aku gitu. Ya udah akhirnya. Terus aku pernah gini sih, ada satu proses juga sebelum benar-benar keluar tuh. Aku mau keluar ya, aku bilang. Karena aku mau berhijab waktu itu gitu. Berhijab? Gak apa-apa sih, bagus gitu. Kita mendukung. Tapi untuk keluar, bisa nggak ditahan dulu gitu. Terus aku bilang, gimana ya? Terus akhirnya tuh malah jadi ini, dapet dapet sponsor. Jadi brand ambassador salah satu merek kerudung. Wih. Iya, bodor kan. Lucu. Jadi akhirnya malah album kita yang udah kita sama-sama hijrah deh gitu waktu itu anak-anak. Maksudnya hijrah dalam artian kita mencoba membuat lagu dan lirik yang memotivasi secara positif, nggak lagi galau kan. Kita tuh terkenalnya lagu-lagunya galau mulu, patah hati melulu gitu kan. Jadi kali ini gimana kalau kita ini, tapi memang tidak semeledak itu ya gitu. Agak ada penyesuaian juga karena aku harus ya mungkin karena penampilan yang baru gitu kan. Ya udah gitu sih Kang ceritanya. Terus yang nyiptain lagunya siapa teh? Kalau yang nyiptain lagu kita semua nyiptain lagu. Ada yang aku liriknya,
Terus nadanya aku misalnya, tapi anak-anak punya gitarnya gitu kan, atau Boyan drummer itu punya lagu yang dia rekam dulu terus sama aku diterjemahin dalam nada gitu kan. Bagusnya gini deh, bagusnya gini misalnya gitu. Itu kita cukup berkontribusi sama-sama sih. Kayak ini kan band 24 tahun lebih ya. Iya. Masih tetap kompak lah. Alhamdulillah. Caranya menjaga kekompakan itu gimana? Aku sering bilang dulu kalau di media-media tuh kita tuh kayak apa ya, pacaran gitu. Waktu itu konteksnya aku belum nikah ya. Kan pasti semua punya ego kan. Betul. Nah, makanya ini tuh kayak bener-bener seperti pacaran gitu. Harus sama-sama ngejaga nih gitu kan. Nah, dengan keunikan yang berbeda-beda memang ya alhamdulillahnya ini sih bisa ngejaga ya. Karena karakternya memang beda-beda. Ada kayak Boyan sama-sama suka ngobrol kayak aku juga. Tapi dia karena dia yang mungkin memulai kita bisa ngumpul ya, jadi dia motornya kita lah. Tetap dia kayak leadernya gitu ya bisa dibilang. Tapi juga itu semua keputusan pasti nanya ke kita dulu. Oke. Ada Uti, gitaris, dia orangnya introvert, dia nggak banyak bicara, tapi sekalinya ngeluarin ide kita juga suka gitu kan. Kirain sekali ngomong pedih tapi dalam. Itu aku kayaknya. Tapi kalau aku ya sebagai bisa dibilang mungkin apa ya, PR-nya band gitu kan. Jadi semua punya kontribusi. Cuman kalau basis waktu itu nggak bisa bertahan lama karena ada ya dia juga punya urusan keluarga atau apa. Akhirnya dia keluar. Jadi Ganti. kita cuma bertiga. Bertiga plus additional. Gitu sih. Tapi kalau manggung nggak bawa banyak orang kan? Satu Kalau- RT atau apa? Enggak, alhamdulillah ya, nggak kayak kita naik haji ya. Jadi di rombongan ikut gitu, enggak. Bisa kan satu band gitu, oke, mau datang, tapi saya punya tim segini tiket sampai puluhan orang gitu kan. Enggak sih. Paling aku mau udah tahu anak-anak kalau sekarang nih manggung kali ini bawa keluarga nggak? Pengen gitu. Ya, kadang-kadang ikut gitu keluarga. Enggak juga nggak apa-apa sih. Nah ini kan 24 tahun cukup lama. Iya. Terus sekarang nih proyek ke depan apa? Nah, lucu sih ini, alhamdulillah Kang Zaki, jadi 2015 kan aku memutuskan untuk keluar, kita vakum selama 8 tahun, sudah termasuk pandemi gitu ya. Itu waktunya aku berpikir, waktunya aku untuk apa ya, istilahnya ya namanya juga ngeband lama gitu ya Kang ya. Pas 2015 itu jujur aku ngerasa waktu itu jenuh banget. Jenuh sekali, lelah banget karena memang peran aku ganda jadi sama menjadi ibu kan. Tuh jadi apa ya? Bikin aku lelah sekali sampai aku tidak bisa menikmati lagi gimana enaknya nyanyi, nikmatnya manggung gitu kan, bikin lagu, berkarya itu udah bener-bener mentok kayak burn out gitu ya. Nah, akhirnya di situ aku minta berhenti. Ternyata anak-anak juga memang tidak mencari lagi vokalis pada saat itu. Akhirnya kita sama-sama vakum, sibuk pada ngantor tuh masing-masing. Aku juga kerja apa segala macam, bisnis dan lain-lain. Nah akhirnya mungkin selama pandemi itu ada rasa rindu ya. Akunya juga udah mulai enak nih gitu. Aku udah bisa nyanyi-nyanyi secara nikmat gitu ya, enjoy lagi. Dan ketika aku, tapi kita selalu tetap ketemu gitu loh Kang. Buka puasa tuh selalu gitu. Buka puasa bareng, pokoknya silaturahim nggak boleh putus. Meskipun aku pada saat itu statusnya lagi keluar lah ceritanya. Nah akhirnya pas 2023 kemarin, Boyan bilang, Nik, ini ada tawaran manggung nih di Bandung, kata dia gitu. Kayaknya Manik udah mulai menikmati, bolehlah, kangen nih gitu. Oh gitu, serius? Iya. Yaudah akhirnya kita manggung kemarin di Now Playing Fest. Karena memang temanya waktu itu kayak reunian semua band-band lawas gitu ya. Karena judulnya adalah Bandung Hero gitu. Akhirnya kita manggung. Ya dengan 8 tahun itu, wah aku latihan udah dari 2 bulan kali sebelumnya itu karena ini ya cukup lama gitu. Kayak banyak sekali yang harus dilatih. Ya udah akhirnya kita manggung. Dan ada lagi tawaran manggung berikutnya di tahun 2023 itu, dan aku anggap
ya udahlah kita pokoknya manggung di acara yang istilahnya reunian lah gitu, tembang kenangan gitu. Pas nyanyi itu ada yang hafal nggak lagunya? Oh tentunya. Iya. Pas nyanyi kirain anak-anak Gen Z sekarang. Nah, apa ini? Ini yang menarik Kang Zaki. Nah. Jadi memang banyak yang mungkin kangen gitu ya. Jadi dari angkatan kita tentunya banyak ya yang datang. Tapi kalau si Gen Z ini, mereka tuh rupanya memang sekarang tuh lagu lagi muter ya. Ya. Jadi kayak Flashback ke belakang. flashback ke belakang, terus orang-orang mungkin menganggapnya ini udah sebagai apa ya? Sebagai ya itu lagu-lagu apa namanya kalau istilahnya tuh evergreen mungkin. Jadi mereka tahu, dan bahkan anak-anak kayak teman-teman aku yang udah pada gede-gede suka tahu lagu ini, terus tapi ketika dikasih tahu ini nyanyi Tante Manik loh. Hah? Tante Manik penyanyi gitu. Terus atau enggak orang-orang lain yang kecil-kecil itu, oh penyanyi itu ibu-ibu gitu, karena suara aku kan kecil ya, zaman namanya juga kuliah gitu kan. Ini angkatan ibu saya loh, bapak saya loh. Nah kayak gitu, aduh lucu banget. Terus beberapa kali juga sebelum aku keluar dan vakum itu, kita terakhir-terakhir manggung malah di acara perpisahan sekolah, dan yang mintanya itu bukan anak-anaknya, kepala Mamanya. sekolah dan guru-gurunya. Lucu banget. Jadi ya intinya apa ya, insya Allah sih kalau lagunya mah masih apa ya, masih inilah berkumandang di radio-radio gitu ya. Jadi ketika manggung itu ya semua seru aja sih, pada nyanyi gitu. Alhamdulillah semua masih pada ingat. Cuman yang kasihan tuh anak aku yang bungsu. Dia waktu aku vakum dia masih kecil, jadi dia nggak tahu aku nyanyi. Aku pemain band tuh nggak tahu gitu. Ketika akhirnya manggung dia ikut, dia shock kaget. Mom, they sing your song katanya gitu. Everyone, wah terus dia nangis gitu. Saking terharunya ibunya tuh, wah ternyata lagunya dinyanyikan oleh semua orang gitu. Karena kan aku suka lempar ke penonton kan. Wah ternyata dia sambutannya luar biasa dan dia terharu banget itu, nangis waktu itu. Mom, you are so famous gitu. Lucu juga sih, tapi ya udah. Alhamdulillah aku menikmati sih momen. Nggak pingsan ya? Wah ibu saya artis. Enggak sih. Ya gitu pokoknya. Jadi nanti juga alhamdulillah 2024 ini kita ada nyanyi lagi di Festival 90-an. Terus dan itu juga apa ya, udah beberapa kali tuh nawarin, tapi kan akunya belum mau ya, waktu itu belum mau comeback gitu. Terus alhamdulillah tahun ini kita nanti akan nyanyi, dan apa ya, rencananya sih kita juga pengenlah sedikit nanti ada karya mungkin gitu, tapi ya belum tahu sih seperti apa gitu. Nah, ini kan 8 tahun waktu yang panjang vakum nih. Iya. Terus personil ini kan punya kehidupan masing-masing ya. Yes. Kok yuk kita nyatu lagi yuk, bikin band lagi. Itu kan susah. Benar. Itu kok bisa gitu loh. Mungkin aku sih lebih percaya kalau hati ya tadi ibarat kata pacarannya, kalau masih sayang tuh kayak itu semua mungkin terjadi gitu. Beda urusannya kalau kita udah nggak sayang, udah bosen gitu kan. Kalau ini tuh kayak apa ya, kita udah kayak keluarga sih Kang. Jadi ketika kita ini nggak yuk, ayo gitu kan. Ya walaupun anak-anak maksudnya si personil lalu yang lain udah pada kerja, ya udah aja itu sih berjalan seperti itu aja gitu. Jadi semua kita toleransi di kayak waktu segala macam. Kayak aku juga, jam segini sampai jam segini sih aku pasti jemput anak misalnya gitu, atau aku ngerjain bisnis aku atau apa. Jadi semuanya bisa diobrolin banget gitu loh Kang. Jadi ya alhamdulillah sih itu bisa terjadi gitu. Nggak ada keributan gitu kan. Ada aja ya kalau band-band lain mungkin ada yang pernah gontok-gontokan atau ada yang nggak enak. Nah kalau ini tuh nggak perlu lagi pemanasan untuk menyatukan kita gitu. Semua terjadi aja seperti itu. Nggak ada ego ya? Nggak ada ego, udah dewasa alhamdulillah. semua ya? Udah dewasa, udah tua. Iya kan, udah ngapain lagi ribut gitu. Semuanya Kalau yang merantau masih kecil lah ya? masih kecil lah itu. Masih anak-anak ya. kecil. Tuh. Kan sempat jadi penyiar juga tuh ya? Iya betul. Tahun berapa pas vakum itu? Oh enggak, kalau itu dijalanin dari sejak aku masih kuliah. Dari 2000 berapa ya? 2002 kayaknya deh. Yang itu juga, nah itu juga ada salah satu apa ya, kayak justru yang lucu tuh
penyiar itu ada cita-cita aku yang utama. Daripada jadi penyanyi atau anak band, aku lebih pengen jadi penyiar. Karena waktu itu tuh kayak apa ya, kalau anak sekarang mungkin bilangnya bucin lah sama radio ya. Tapi angkatan tahun 90-an siapa sih yang nggak suka radio nggak sih gitu kan? Jadi aku tuh seneng banget jadi pendengar radio, ya suka kirim-kirim salam standar anak zaman dulu lah ya. Langsung depan telepon ya. Dipakai telepon umum, Gitu. cekling gitu ya, pakai Buat si koin. AA ditunggu gitu, berapa Iya. parkir gitu. Ditunggu pulang sekolah ya les gitu kan. Gitu. Nah kayak gitu-gitu dari situ saking cintanya sama dunia radio, akhirnya saudara aku tuh sepupu sempat ngajakin, ini ada sekolah broadcast gitu di Bandung dulu, buka beasiswa untuk sekolah penyiaran. Kita tes gitu, ya udah aku ikut. Malah yang keterima tuh aku, jadi aku yang dapat beasiswa. Saudara enggak? Saudara enggak, malah suruh bayar. Enggak sakit hati dia? Apa? Enggak sakit hati. Oh enggak. Cuman ya standar banget kayak cerita model yang castingnya siapa, yang dapetnya yang nganter gitu kan. Itu terjadi pada aku. Aku siaran dan kebetulan waktu itu yang keterima beasiswa dan tidak usah bayar latihan itu, training itu, banyak yang jadi juga sih penyiar-penyiar terkenal di radio Kota Bandung gitu. Nah aku salah satunya, tapi aku waktu itu mau Eptanas alias ujian nasional, jadi aku pending dulu, aku nggak terusin, aku fokus ke belajar. Ya udah, tapi baru ketemu, nah jalannya ternyata nggak harus langsung penyiar dulu, tapi aku jadi anak band dulu justru kebalik. Dari situ pernah mungkin di salah satu wawancara, waktu itu lagi promo album, salah satu penyiar Kota Bandung ini ngeliat gitu, kok si Manik cukup banyak omong ya, cerewet ya gitu. Terus kayaknya lumayan seru, akhirnya dia jadi tamu lah di sebuah siaran. Kesannya langsung ditawarin sama radio lain, jadi ngedenger juga dia di acara siaran itu gitu kan. Nih kok nggak nyobain siaran di sini? Udah training apa segala macam. Akhirnya jadi penyiar deh. Penyiar di mana? Pertamanya sih yang jadi tamu itu di OS, tapi yang dengernya teman aku di Rase. Akhirnya aku training di Rase, tapi ditariknya sama Hard Rock. Hard Rock Jakarta ya, bukan? Hard Rock FM Bandung. Oh iya. Dulu baru awal-awal ini sih. Alumninya banyak juga tuh yang terkenal-terkenal, Panji, stand up comedy ya kan. Terus Tike Priatakusuma gitu, yang ekstravaganza. Pokoknya Manik Laluna. Nah aku golden ticket tuh. Golden ticket. Karena aku udah jadi Laluna, baru masuk situ. Nah kalau yang lain diseleksi dulu Kang. Jadi kayak banyak anugerah kehidupan lah yang kayak dipermudah lah ya. Alhamdulillah ya. Teh, kalau disuruh pilih, enakan jadi penyiar atau jadi penyanyi? Jadi penyiar. Karena penyiar itu bukan gampang ya, tapi mungkin karena sudah passion juga ya. Nyanyi juga passion, tapi kan kalau penyanyi itu kayak ada ada pressure, kita harus menghibur gitu. Penyiar bukan tidak menghibur, tapi kalau penyanyi itu harus tampil kan. Harus tampil, harus gimana, kalau penyiar tuh nggak kelihatan. Kita asal otak kita jalan terus aja buat ngomong gitu kan. Jadi kalau penyiar itu artis yang agak tertinggal gitu. Iya. Jadi pada tertutup pada saat ketemu, padahal dia penyiar dikenal, padahal pada saat misalnya di kafe, oh ini orangnya. Saya cuma tahu suaranya doang. Iya betul. Kadang-kadang suara tidak sesuai harapan dengan. Oh gitu. Suara mengalahkan wajah. Betul. Jadi gitu. Iya kayak banyak pengalaman sih teman-teman aku, partner-partner aku gitu. Itu lucu sih sahabat-sahabat aku ini. Jadi kadang-kadang suara bagus, besar gitu kok. Keren, berat. Padahal dia pendek gitu. Jadi ketika pendengar itu kan, kalau zaman dulu pendengar suka datang ya. Ini pasti ganteng orangnya. Gitu. Ganteng nih. Datang, loh kok cuma segini sih? Lucu deh pokoknya. Ya kalau aku kebetulan ya memang si Manik Laluna gitu ya. Tapi kan banyak view-nya musik ya. Iya. Dibanding penyiar lah ya. V-nya. V-nya. Iya sih memang. Kan kalau itu mungkin ya lebih ini ya. Kalau itu kan per jam lah hitungannya gitu. Itu jadi pegawai tetap ya? Kalau penyiar mah bukan pegawai tetap sih. Jadi kayak sama sih freelancer juga ya.
Karena kalau nggak masuk ke manajemen banget gitu kan kantornya gitu. Pada saat ngeband masih jadi penyiar juga teh? Masih. Jadi itu berjalan bareng. Berjalan barengan, dan aku kebetulan show-nya itu pagi-pagi kalau siaran. Jadi itu juga cukup berat, Kang. Jadi ketika manggung Sabtu Minggu atau Minggu tuh dari luar kota baru pulang, pagi-pagi tuh udah siaran lagi jam 6 pagi. Itu tantangan lagi tuh. Dibanding waktu kuliah ya? Waktu kuliah yang habis manggung kafe itu. Yang naik bus ya? Iya. Jangan. Itu cukup, ya namanya juga hidup lah ya. Semua pasti ada tantangannya lah. Teh, kan ambil 2 jurusan nih. Biasanya kan pasti harapannya pengen bekerja kantoran dong. Iya. Bukan jadi pemusik atau penyiar lah gitu. Iya, iya. Kok nggak diambil itu? Nah, ini apa ya? Aku nggak tahu ya, dulu tuh kalau ditanya mau kerja di mana, kan angkatan kita mas dulu ditanya kerja di mana kan, bukan akan bisnis apa, belum seperti sekarang yang fokusnya tuh ke entrepreneurship atau apa gitu kan, atau membangun bisnis sendiri lah. Kalau dulu kan kerja di mana gitu, dan standar itu jawabannya ya PNS, bank, apa-apa segala macam gitu. Aku tuh selalu kalau ketika ditanya gitu tuh selalu bilang, aku mah nggak mau kerja di tempat yang berseragam, aku bilang gitu. Jadi artinya PNS enggak, bank juga enggak gitu. Dan mungkin karena jiwa akunya ya senangnya bebas aja gitu kan. Ya udah tapi itu tuh adalah obrolan yang terrealisasikan gitu. Alhamdulillah si impian itu mungkin Allah dengar ya. Jadi memang kuliah untuk ilmu aja, dan memang pada zaman itu kan kayak selalu lintas jurusan ya. Orang kuliah di mana, kerjanya di mana. Orang gitu kan. Jadi aku juga tidak terlalu terbebani dengan aku harus kerja di jurusan yang aku tekuni gitu. Alhamdulillahnya aku dapatnya ya siaran, walaupun mungkin berbeda dengan pegawai, karyawan ini gitu kan, ada tunjangan apa segala macam. Ya tapi aku ternyata ya dengan begitu bisa sambil jalanin nyanyi, bisa tetap ngantor di tempat aku siaran gitu. Jadi ya sesuai dengan keinginan aku aja kayaknya gitu. Biasanya kan pemusik itu kan pada saat mutusin untuk berhijab itu kan tantangannya banyak tuh. Betul. Kok bisa gitu loh, tiba-tiba gue pengen hijab lah gitu, sampai keluar dari band, padahal kan mata pencariannya kan di band. Iya. Ini juga menarik sih Kang. Jadi ketika alhamdulillah ketika aku mungkin belajar gitu ya, selama perjalanan itu, setelah menikah sih, kayak waktu itu juga aku merasa terbantu dengan adanya komunitas-komunitas hijabers. Aku jadinya melihat kan, tadinya nggak kepikiran, tapi karena melihat itu, terus akhirnya belajar, oh iya ya, ternyata memang sebagai muslimah, ya memang itu tuh ada aturannya gitu ya, ada kewajibannya gitu. Tapi suami tidak menyuruh juga sih, itu aku aja gitu kan, mencari segala macam. Terus aku mempertimbangkan, aku nanya-nanya, sampai akhirnya aku nanya ke anak-anak kan, gak cuma ke suami aku minta izinnya, tapi juga ke teman-teman band gitu. Nah di situ tuh cukup berat, tapi aku rasa memang ya kalau dulu tuh kayak gini, aku mau udahan sama Laluna, tapi kalau vokalisnya keluar, anak-anak gimana ya? Seolah-olah aku pemberi rezeki gitu. Padahal nggak gitu kan gitu. Mungkin kalau aku pergi gitu kan, ya anak-anak ada rezekinya juga semua gitu. Bukan semuanya tuh bukan gara-gara aku gitu. Udah kan. ada jalannya. Gitu udah ada jalan-jalannya lah. Tapi akhirnya ya udah ketika memutuskan untuk berhijab itu, aku benar-benar beranikan diri waktu itu tahun 2015 itu pengen keluar gitu. Udah ya aku benar-benar keluar nih gitu. Anak-anak ternyata semudah itu juga sih. Mungkin sudah ini ya hidayahnya udah dapet. Jadi benar-benar ya udah kita benar-benar mendukung gitu. Nggak ada tekanan dari suami ya? Nggak ada. Udah punya anak nih, udah nggak usah ngeband. Tidak. Justru enggak gitu. Aku juga aneh, kok kamu malah nggak pengen aku berhijab dulu gitu kan. Ya mungkin kata dia juga ya emang belum aja waktu itu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semua berjalan, dan rezeki sih nggak usah takut kali ya gitu ya. Jadi pada saat aku memutuskan untuk berhijab itu,
Malah keesokan harinya aku mendapat pekerjaan yang malah sesuai gitu loh Kang dengan kekhawatiran aku terhadap berhentinya aku dari dunia band. Jadi karena aku memang sudah siaran dan biasa voice over, aku malah mendapatkan pekerjaan tiba-tiba ada project gitu ya untuk mengisi suara dalam ini Kang, apa sih, bacain arti Quran. Kan sekarang ada tuh ya yang Tapi dibayar. dong. Keren, Kalau dibayar aku gratis. nggak mau. Enggak, jadi dulu tuh ada Quran yang suka berbunyi itu kan, aku bacain. Jadi seiring dengan aku berhijab, aku disuruh dan dipaksa Allah untuk membaca seluruh arti Quran 30 juz. Itu dikasih record gitu. Iya, jadi aku recording tapi voice over apa arti surat seluruhnya 30 juz itu. Otomatis aku baca kan Kang, dan aku semakin yakin karena beberapa kali ketemu. Jadi aku selama 1 bulan itu ngetek sambil bulan puasa kalau nggak salah. Itu aku benar-benar belum pernah baca dan ngerti arti Quran gitu ya. Tapi beberapa kali aku ketemu surat tentang hijab. Jadi ya Allah, alhamdulillah aku sambil dapat rezeki, tapi aku juga dipaksa untuk memahami isi Quran gitu ya, walaupun sekilas ya. Gak bener-bener aku dalemin gitu. Tapi aku terpana gitu, wah surat ini ada hijab tuh kan, bener kan aku berhijab. Kalau gini bener kan jadi butuh validasi gitu. Ternyata emang alhamdulillah sih. Langsung dikasih jawaban gitu. Nih, kekhawatiran kamu atas rezeki sudah aku jawab ya dengan cara yang berbeda gitu kan. Nah, pada saat jadi penyanyi lah ya. Ya. Itu yang ngedukung bapak atau ibu? Dulu kayaknya dua-duanya juga mendukung sih. Semua seneng gitu, bahagia lah. Aku bisa berkarya seperti itu karena ya di antara yang tadi aku cerita ya, di antara orang-orang yang pada saat itu berlomba-lomba berjuang untuk mendapatkan apa ya, diterima di label gitu. Aku dengan mudahnya di ini ya, jadi mereka mendukung banget gitu. Walaupun secara langsung sih mereka belum pernah lihat aku manggung. Aku nggak pernah ngundang mereka untuk yuk nonton yuk gitu, karena memang momennya kan selalu pensi lah, masa ada bapak ibu aku gitu. Dengan apa nih? Ada berapa saudara sih? Aku tuh 3 bersaudara. Bisa nyanyi semua? Enggak, cuma satu aja, cuma berdua. Aku dan adik aku, kakak aku mah enggak. Bukan dari bakat bapak atau ibu ya? Ibu, tapi ibu adalah orang yang sekeluarga itu semuanya musisi sih. Mungkin dari situ ya. Kakek aku soalnya juga penyanyi, bukan penyanyi, suka nyanyi lah. Dia, nah ini adalah orang yang sangat menginspirasi aku pertama kali Kang. Kakek aku main ukulele dengan lagu Louis Armstrong, What a Wonderful World gitu. Menghibur acara keluarga. Itu aku yang masih kecil waktu itu, mungkin kelas berapa SD, duduk sambil terpana gitu. Kakek gue keren banget gitu. Dari situ aku kayak, terus yang lain kan seneng ya pada wah gitu. Aku tuh cukup terinspirasi dan aku pengen menghibur orang seperti beliau gitu. Biasanya kan anak kecil sukanya sulap ya? Iya benar. Aku mau nyanyi ukulele gitu. Aduh kakek aku gitu. Terus anak-anak ikut? Ada yang jadi penerus nggak? Belum kelihatan sih. Tapi kayaknya yang kedua suaranya sih, ke musik dan nyanyi tuh kayaknya masih lebih bagus. Apa sih yang diharapkan ke depan nanti untuk band atau apa pribadi? Yang belum tercapai ya? Yang belum tercapai, ini satu lagi cita-cita aku. Penyiar tadi udah, penyanyi duluan ya. Satu banget ini cita-cita aku dan aku nggak pengen padam ya, mudah-mudahan nih doain juga sama Kang Zaki dan pemirsa ya. Aku pengen nulis. Pendakwah kali. Tidak. Tidak semulia itu. Penulis. Aku jadi penulis karena memang suka nulis. Suka nulis dari zaman-zaman blog-blogan itulah ya. Kan dulu musimnya suka nulis. Pernah waktu zaman tahun 2008, zaman-zaman Facebook, kan ada notes tuh di situ. Aku suka nulis pemikiran aku apa segala macam, bikin artikel lah ya. Itu seperti ditawarin juga Kang sama salah satu penerbit lah. Tapi waktu itu karena aku masih sibuk nyanyi, aku lewatkan si kesempatan itu. Aku tidak terlalu serius gitu. Dan nyesel sih sampai sekarang, aduh kenapa sih dulu pada jalanin aja gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di tahun ini
buku aku jadilah. Wih, Gitu. tunggu ya. Judulnya apa? Belum bisa aku Belum spill bisa. ya. Masih rahasia ya. Gitu. Masih rahasia. Tapi udah ada penerbit yang insya Allah menampung tulisan aku. Nampung. Ya. Nah, itu kan untuk pribadi tadi itu. Yes. Kalau untuk band, Kalau band sih ya itu tadi ya, kita mudah-mudahan bisa kembali eksis di Belantika Musik Indonesia. Walaupun mungkin tidak akan secanggih anak-anak sekarang yang aku akui memang betul-betul hebat ya dari berbagai sisi. Tapi kan memang itu harus diterima. Mereka benar-benar produk zaman sekarang gitu ya. Dengan segala kemudahannya dan mereka bisa memaksimalkan itu gitu. ya. Sementara kami edisi analog ya, mereka digital gitu kan. Ya udah kita juga mencoba untuk belajar kan. Edisi manual ya. Manual. Terus, Kita tuh masih kayak rekaman juga pakai pita waktu itu kan. Jadi tapi kami semua itu tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Kita benar-benar pengen update juga walaupun ngejarnya tuh kayak susah gitu ya. Tapi aku banyak ngobrol sih sama teman-teman yang masih eksis di dunia musik sampai sekarang gitu kan. Kayak teman-teman aku Moka gitu ya. 10 to 5 semuanya kan masih pada eksis. Dan lain-lain gitu. Aku mencoba untuk ngobrol-ngobrol. Kita semua ngobrol-ngobrol dan itu cukup apa ya? Membawa semangat baru lah gitu. Oh iya, zaman sekarang gini gitu. tapi yang analog harus ngikut yang digital dong ya. Oh pasti dong. Kalau Karena- nggak ketinggalan zaman ya. Betul, karena selain emang pitanya udah nggak ada juga, ya kan. Jadi ya kita harus ikut lah. Kayak main sosmed juga Kang, itu kan kita bener-bener apa ya? Baru juga belajar Instagram, ibarat gitu ya, Facebook, Instagram, ya Allah muncul lagi TikTok, muncul lagi apa? Nah itu kan kita harus ikutin ya gitu. Dan itu memang butuh proses, tidak secepat. Jadi malah aku belajar sama anak-anak kan, yang salah satunya udah remaja gitu. Ya kita sama-sama benar-benar harus berjuang sih. Oke. Itu. Tapi kan proses nggak akan bohong ya. Betul sekali. Kalau pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke dunia musik apa? Oh ya, pesan-pesannya ya itu tadi. ST Manis 2 ya? Ya, Mais jeruk atuh ya. Ya, menguatkan diri, mengambil kesempatan, ya itu tadi ya. Terus selain juga apa namanya kembali ke keluarga, mungkin waktu itu, maksudnya waktu tuh akan cepat sekali bergulir ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Istilahnya gini, di zaman tahun 90-an itu beratnya menjadi anak muda di tahun itu adalah narkoba, Kang. Iya. Ya, itu banyak banget sahabat-sahabat atau teman-teman yang bergelimpangan dan itu sia-sia, apalagi ketika sekarang memikirkan kita punya anak. Iya. Itu saya bisa ngerasain kayak, duh hancurnya perasaan orang tua mereka gitu. Orang tua sahabat-sahabat saya yang kebetulan memang takdirnya diambil gitu ya dalam waktu masih muda. Nah itu tuh jangan pernah nyoba deh gitu, jangan pernah nyoba bener-bener gitu. Karena waktu itu cepet banget. Gak masa sia-sia sih gitu ya, dan perjuangan orang tua tuh benar-benar berat gitu. Itulah karena dunia entertainment itu sebegitu dekatnya, setipis tisu. Teh Yes. pasti punya band atau artis penyanyi yang jadi panutan lah ya, idola. Ya. Siapa aja teh? Kalau aku sih idolanya band The Cardigans. Itu dari Swedia, itu yang benar-benar menginspirasi banget sih, sampai bisa bikin La Luna gitu. Karena aku juga memang berkiblat ke situ lah intinya. Dan band-band lainnya sih yang apa namanya, yang sangat-sangat ya pokoknya jadi La Luna tuh gara-gara dia deh gitu, istilahnya gitu. Dan lucunya anak-anak aku tuh sekarang lagi mungkin gara-gara YouTube ya, keluar tuh lagu-lagunya The Cardigans itu yang love me, say that you love me gitu kan. Terus dia bilang, Mom, ini kayaknya kayak momom gitu, sounds like you katanya gitu. Aku bilang, ini justru aku tuh kayak gini, kataku aku nurutin dia. Jadi ini biangnya gitu. Ini Tapi momom tuh. nggak ngejiplak ya. Nggak ngejiplak, cuman menginspirasi banget lah. Inspirasi. Gitu. Insya Allah kalau lagu sih enggak ya. Kalau orang dulu kan biasanya nggak ngikut-ngikutan lah ya. Kalau di zaman sekarang kan banyak yang ngikut-ngikut aja. Iya ya. ya gitu ya. Mungkin ya aku juga nggak tahu sih, nggak ngikutin banget.
Puisi. Dan kalau kesukaan aku pada membuat lagu, lirik itu memang sejak lama juga. Jadi banyak yang ketika aku bawa lirik itu ke Laluna, ya banyak juga gitu. Maksudnya, aku punya lirik nih kebetulan yang aku tulis pada saat kuliah misalnya gitu. Ya itu juga terjadi pada aku gitu. Oke. Laluna itu artinya apa? Laluna itu artinya bulan. Kenapa Dalam bisa bahasa. dibikin kayak gitu? Kita waktu itu lagi pas nyari lagu lagi nyari nama band. Ada gerhana bulan? Tidak. Itu mah nyari-nyari aja kita artinya. Gitu. Kita gimana kalau karena kita lagu-lagunya ceritanya romantis dan easy listening, suasana malam bulan gitu. Tapi dari berbagai nama ya udah akhirnya Laluna yang itu. Jadi kalau siang matahari dong. Matahari. Oh. Jadi Untung pas malam ya. iya. Tapi jadi udah ada departemen store kan ya waktu itu gitu. ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Gitu. Teh, Yes kan. nyanyi dong. Bener nih. Oh bener nih apa lagi? Tetangga, nyanyi dong. Gitu. Aduh, biar valid ya, Biar valid. Wah ini bener Pengen. nih. Nyanyi selalu nggak gitu ya? Nah gitu ya. Takutnya penyiar gitu. Oh, atau iya. penulis gitu. Gitu. Oke, aduh seneng banget pokoknya bisa hadir di podcastnya Zaki Abbas ya. Wow, Mantep makasih. banget, ini spesial banget. Ref dari lagu Selepas Kau Pergi. Ref aja ya, kok dari depan, aduh kelamaan, nanti nangis lagi. Nggak apa-apa. Gitu loh. Kita kan punya 4 lagu atau 10 lagu. Aduh banyak ya, kayak manggung. Manggung. Oke, buat semuanya, mudah-mudahan berkenan obrolan-obrolannya Kang Zaki. Terima kasih banyak kasih. sudah mengulik saya lebih jauh lagi. Kayaknya ini podcast pertama deh yang saya tampil. Yang serius ya. Yang serius bener. Jadi ini spesial banget. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Yeay. Lagi teh, Aduh, rapnya yang mana gitu lah. itu tadi Biasa. rap ya? Aduh. Oh, mungkin yang ini. Ada satu lagu, ini lagu pertama banget. Kalau itu kan album ketiga. Ya. Kebetulan meledak gitu ya. Yang ini ya cukup memperkenalkan Laluna di Belantika Musik Indonesia. Yaitu penggalan kisah lama, tapi cukup ikonik karena semua orang tuh benar-benar teringat sama video klipnya, yaitu di Braga. Ini album pertama kita, lagu pertama kita juga, ini bikinan saya waktu itu ya, kalau lirik dan lagunya. Kalau yang tadi tuh Boyan, nah, drummer kami. Kalau yang ini masih ingatkah lagu ini nih? Kau bukanlah yang terbaik untukku, karena kau tak bisa melumpuhkan hatiku. Kau hanya sepenggal kisah dalam waktu yang ku lalui dan takkan ku lupakan selalu. Wait, keren teh. Aduh, lagu jazz ceritanya Lagu itu jazz. menang lagu jazz coba. Padahal kita nggak niat mau bikin jazz. Kalau waktu itu kayaknya viral loh. Karena Indra Lesmana pada protes. Kenapa? Kalah gitu. Iya karena menang lagu jazz gitu. Maksudnya dari padahal waktu itu memang salahnya tuh voting dari pemirsa. Ya tentu karena lagunya kayak bossa nova gitu, jadi dianggapnya jazz. Jadi aku waktu itu lagu itu menang sebagai SCTV Award. Itu kalau nggak salah apa Panasonic lupa lah. Itu lagu paling jazz lah, istilahnya jazz terbaik, dan vokalis jazz terbaik aku mengalahkan ini loh, Syahrani Wow. dan Peter F. Gonta. Gimana nggak heboh? Untung nggak ada sosial media. Kecil-kecil cabai rawit ya. Iya. Jadi itu prestasi yang paling keren ya. Ih, paling keren tapi paling dihujat waktu itu, soalnya bener-bener yang wah di zaman dulu tuh hebohnya di ini sih mailing list. Jadi komunitas-komunitas kan bikin di email gitu. Wah ini nggak bisa nih, masa Laluna baru juga keluar. Terus semuanya nggak jazz, cuma satu lagu itu doang gitu. Anak kemarin sore menang Anak ya. kemarin sore ya ampun udah menang gitu kan. Jadi ya udahlah. Tapi kita juga nggak terlalu peduli. Tapi agak drop dikit sih kita yang
Iya, kenapa sih kita menang? Aduh, kenapa sih kalian harus memilih kami? Karena Indra Lesmana yang ngomong. Bukannya bangga ya? Bukannya bangga, aku sedih gitu. Iya. Terus gak enak gitu, loh kok aku yang menang? Terus masih ada pialanya itu. Dulu kan Ada. bentuknya piala kan? Iya piala, gitu trofi. Apa trofi ya? Nah, Ya piala bener piala. piala. Itu Ami ya? Apa? Iya kayak ami-ami gitu. Dulu tuh Panasonic deh Panasonic. kayaknya. Apa? Oh, Sharp, sorry. Terus Sharp yang Award. menang dapat jalan-jalan enggak? Oh enggak. Karena aku mah bukan yang the best apa gitu. Ini kayaknya apa ya receh-recehnya gitu. Apa nggak ngerti deh. Tapi kalau juara sampai apa? Jazz gitu keren banget. Ya, lumayan ya, alhamdulillah ya. Jadi CV lah, Jadi CV ya. kenangan. Teh, kalau buka acara di apa nih? Hard Rock itu kayak gimana teh? Wah, Contohin katanya. aduh malu ya. Supaya orang tahu nih dulu kan. Oh ini teh maniknya gitu. Oke, nggak apa-apa pakai station ID nggak apa-apa. Iya. Di-cut aja ya kalau itu. Nggak apa-apa. Kalau dulu aku menyapa pagi-pagi kan ya. 87.7 Hard Rock FM. Selamat pagi Hard Rockers. Aduh seneng banget ya pagi ini kembali lagi bersama Manik Prajana untuk nemenin kamu seharian. Nggak seharian dong. 4 jam penuh di Good Morning Hard Rocker Show. Nggak capek 4 jam ngomong. Capek. Itu kan berhentinya ada iklan ya. Kira ya gitu. Gitu. Gimana masih oke nggak tuh? Masih oke. Oke ya. Besok kita buka stasiun tadi sendiri teh. Iya, stasiun Hall Leden Margahayu. Aduh, teh. Ya, Makasih nih sudah datang ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Aku seru banget ini. Iya, Seneng makasih. gitu. Guys, saya sudah bincang-bincang kita dengan Teh Manik Laluna. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Teh. Sehat dan Makasih, Kak. sukses selalu Teh. Sampai-sampai kan.